all over the world, and you are our brother to help you with that. I hope that will be succeed. I'm hoping, inshallah ta'ala, to do the farmer application, and that will be very strong support to this project and other projects also, and big income will gonna be for the farmer association. Congratulations for you. I'm happy to send this message. I hope that to be with you these days, but unfortunately I have some issue, family issue. I couldn't come to you. Ya, itulah tadi Titi dari yang luar biasa sekali ya. Dan jelasan Pak, maju tani 10 tahun kita mencapai lulusan emas itu seperti apa sih polanya Pak? Enggak, ini sebuah new movement ya, sebuah gerakan baru anak-anak muda bagaimana menginisiasi sebuah inisiatif baru dalam bertani. Dan ini saya minta untuk menjadi sebuah movement, gerakan. Kalau enggak dalam sebuah gerakan, maka ini mesinnya tidak bunyi nih. Maka saya hidupkan mesinnya untuk menjadi sebuah gerakan. Dan tadi itu bagaimana mengkolaborasikan antara wisdom ya, dengan teknologi. Nah, ini tadi wujudnya seperti apa? Wujudnya tadi sudah ditampilkan. Nanti Mbak Puput bisa menceritakan bagaimana mengoperasionalkan dari konsep meta farming itu sendiri. Yang kedua, bahwa ini sebuah paradigma baru dalam bertani. Bertani tidak harus dengan berlumpur-lumpur, bertani tidak harus kepanasan, tapi dengan cara-cara model baru yang disiapkan ini dari sebuah ruangan yang disiapkan bisa mengontrol segalanya, ya, dengan pendekatan IoT, artificial intelligence, semuanya bisa terkontrol dengan baik, sehingga model ini pasti disenengin oleh anak-anak muda. Produknya seperti apa? Tadi beberapa saat yang lalu saya sudah kasih masukan kepada teman-teman bahwa ke depan kita bagaimana menanam kentang di ruangan itu. Ya. Kentang kan bisa hidup di 1.200 meter, tapi di ruangan itu bisa ditanam kentang. Berikutnya mungkin ubi yang ubi cilembut itu, ubi cilembut bisa ditanam di situ. Tidak satu ruangan khusus di Cilembut, bisa di yang lain. Ini cara-cara baru teman-teman sekalian. Diharapkan kita nanti ya ini menjadi sesuatu yang produktif bagi yang bersangkutan, anak-anak muda. Yang kedua menjadi alternatif pangan bagi masyarakat Indonesia. Artinya jiwa muda untuk bertani gitu ya? Ya, itu karena apa? Saya kemarin ikut berbicara mengikuti forum di World Food Forum di FAO ya di Roma, menjadi kecemasan dunia bahwa masih adakah anak-anak muda mau bertani. Bukan hanya Indonesia, dunia merasakan itu semuanya. Maka kemarin di World Forum itu yang hadir semuanya anak-anak muda. Orang-orang tua seperti saya ini hanya memberikan wisdomnya. Bagaimana mengajak anak-anak muda itu untuk cara-cara bertani yang satu sustainable, ya sustainable. Yang kedua jangan merusak unsur hara, ya karena nanti repot kita. Yang ketiga bagaimana efisiensi air dan seterusnya. Nah, itu yang kita sampaikan. Pak, ini antisipasi dari global warming sudah terjadi di posisi tani ini Pak. Ya. Tapi masalahnya sendiri ada teknologi Pak yang jauh barangkali masih bisa hal itu terjadi Pak. Ya, saya pikir ini bagian dari usaha untuk menjawab climate change. Ya. Bagaimana perubahan iklim yang kita rasakan semuanya itu bisa dikelola nanti dalam sebuah ruangan ini yang terkontrol tadi itu. Jadi ini salah satu jawaban untuk perubahan iklim. Cara bertani yang saya katakan paradigma baru itu diantaranya. Pak, apa mungkin teknologinya bisa untuk ini Mbak Puput ya? Tadi saya udah lihat tadi canggih ya. Kemudian apakah teknologi tersebut bisa dipakai untuk menanam padi atau bagaimana, sebagai padi merupakan kebutuhan makanan pokok kita ya? Iya. Nah itu seperti apa Mbak kira-kira? Betul.
Jadi kalau kita ngobrol masalah ketahanan pangan, berarti kan kita harus fokus sebenarnya sama karbohidrat ya. Jadi padi, ubi-ubian gitu ya. Jadinya makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah itu sekarang saat ini kita dan teman-teman itu lagi mengembangkan atas perintah dari Pak Muldoko untuk mengembangkan penanaman dan mengembangbiakan makanan karbohidrat itu dengan sistem yang hampir sama dengan greens. Jadi yang hemat air, yang semuanya bisa diatur dalam satu ruangan, yang juga menggunakan energi yang carbon footprint-nya tuh sangat sedikit gitu. Walaupun dari kapasitas produksinya sendiri kan Indonesia dulu dikenal sebagai penghasil beras dan segala macam. Apakah ini bisa memenuhi kuota dari penghasil beras dan selanjutnya seperti itu? Iya, sebenarnya sangat tidak mungkin ya, asal kita semua bergerak. Makanya ini kita mulai selangkah demi selangkah supaya itu semua bisa terwujud. Itu sangat mungkin, apalagi dengan temuan Bapak Muldoko dengan M30D, M70D, itu beras yang bisa dihasilkan itu hampir 2,5 kali lipat ya Pak ya? 2,5 kali lipat dengan masa tanam yang lebih pendek. Jadi itu sangat mungkin. Optimismenya sendiri dibangun seperti apa untuk bisa mencapai swasembada beras? Iya, jadi saat ini kita kerjasama sama berbagai macam pihak ya, karena kan kita nggak mungkin sendirian gitu. Jadi selain pemerintah Indonesia dalam negeri, kita juga gandeng banyak pihak luar negeri. Jadi selain dari yang kita udah punya di dalam negeri ini, kita juga pengen lihat di luar negeri mereka yang udah berhasil mengatasi krisis pangan itu seperti apa gitu. Nah itu kita bawa teknologinya ke Indonesia dan alhamdulillah Pak Muldoko udah berhasil bawa banyak pihak ke Indonesia. Dan kan kita tidak meninggalkan bertani tradisional. Betul. Yang tradisional tetap bertahan, berjalan, tetapi ini model baru ini kita kembangkan dengan cara-cara bagaimana kita juga pendekatan diversifikasi makan. Jadi jangan kita hanya mikirnya di rice, tapi ada diversifikasi yang bisa. Ya. Oke, Terima kasih banyak. Terima kasih. Manan. Thank you, Bos. Ya, sama.